ada guru yang dilaporkan oleh orang tua gara-gara sesuatu gitu kan. Kita tuh melihat pendidikan di masa depan gitu di 2026. Nasional aja. Jadi berbagai guru akan kita hadirkan ya. Tapi ada satu tantangan yang ini dihadapi masif oleh semua guru. Podcast pertama dan terakhir kita harus segera diakhiri. Sedih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ceria Training Center? Selamat datang di Ceria Training Center Podcast. Satu era berakhir, era baru dimulai. Bersama kita sudah hadir di studio kita yang tercinta ini ada Dr. Muhammad Sobirin, SPD, MMPD, dan Teh Intan Lestari SE. Apa kabar Bapak dan Teteh? Assalamualaikum Teh Safitri. Waalaikumsalam. Sehat Pak dan Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak dan Teh, katanya hari ini adalah podcast pertama dan terakhir untuk kita. Betul? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita baru bertemu. Betul. Oke. Podcast pertama dan terakhir ya. Oke, jadi di podcast kali ini sebenarnya kita tuh sebelumnya sudah menjalankan program berupa webinar seperti itu. Nah, tapi kita pengen suasana yang baru, wajah yang baru gitu. Kira-kira apa ya yang menarik seperti itu ya, Teh? Nah, jadi saya berpikir kayak, ini kayaknya kalau kita bikin podcast seru gitu kan, kita lebih informatif, lebih komunikatif gitu kan. Nah, terus di podcast kali ini kenapa sih pertama dan terakhir gitu kan, karena ketika nanti di tahun depan gitu ya seperti itu, karena sekarang sudah di akhir tahun, kita pengen melandingkan atau membuat program baru seperti itu yang lebih wow lagi, yang lebih meriah lagi, yang lebih seru lagi seperti itu. Makanya ini menjadi podcast pertama dan terakhir. Oke. Karena tahun depan akan ada yang boom lagi ya, lebih berbeda kontennya. Oke. Nah, ini kan Ceria Training Center nih, Pak dan Teh. Mungkin ada sobat-sobat di rumah yang belum kenal mengenai apa itu Ceria Training Center. Boleh mungkin Bapak atau Teteh menjelaskan? Teh Fitri boleh nggak? Saya panggilnya Kang Sob aja lah. Kang Sob. Menolak tua. Menolak tua. Oke, jadi deal ya. Saya Fitri memanggilnya Kang Sob katanya. Orang Sunda asli sepertinya ya, Kang ya. Oke. Oke, boleh Kang atau Tetehnya boleh diceritain Ceria Training Center ini apa sih? Ceria Training Center kalau kita sebutkan dengan akrab tuh bisa disebut dengan CTC seperti itu ya. Jadi kayak singkatannya gitu ya biar lebih mudah disebut seperti itu. Nah, apa sih CTC itu atau Ceria Training Center itu? Jadi CTC itu adalah salah satu program di namanya ACF EduHub atau Anak Ceria Foundation gitu. Nah, di sini tuh kita programnya fokus ke pemberdayaan guru. Jadi nanti kita tuh membuat program webinar yang menghadirkan pemateri yang luar biasa seperti itu. Nah, nanti pemateri tersebut menyampaikan bagaimana tentang keadaan di sekolah, terus strategi apa sih yang bagus nih buat para guru kepada muridnya untuk menghadirkan suasana sekolah yang lebih mewah lagi, yang lebih seru lagi seperti itu. Jadi di CTC ini kita berupa webinar seperti itu ya programnya dengan menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali seperti itu. Masya Allah. Yeah. Tapi Safitri juga setuju nih Kang Dante kalau guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Betul, makanya karena contoh jadi harus diberikan edukasi yang terbaik ya untuk para guru ini, Masya Allah. Nah, masih ngebahas tentang CTC ini. Kalau boleh tahu nih Kang Dante, sudah berapa lama sih CTC ini berdiri mungkin ya? Iya, baik. Sebagai perintis ya. Yeah. Jadi ada evolusi dalam institusi melayani kebutuhan peningkatan kompetensi guru ini. Jadi sebelum tahun 2018, kami melayani masih seperti offline, ya ada pelatihan, in-house dan lain sebagainya. Tapi kemudian 2018 kami mendirikan apa yang dinamakan dengan IJEC, Indonesia Juara Education Center. Nah, qadarullahnya 2019 itu kan COVID. Nah, 2019, 2020, 2021 itu pembelajaran untuk gurunya dilakukan secara online. Nah, mulai 2022 kami sudah aktif lagi melayani peningkatan kompetensi guru dengan online dan offline, kemudian ada transformasi menjadi Ceria Training Center. Nah, Ceria Training Center ini tadi disampaikan oleh Teh Intan, merupakan mitra
dari guru untuk tumbuh. Kenapa? Karena guru juga harus belajar. Kalau hari ini guru tidak belajar, maka dia akan diajari oleh anak-anaknya dengan perilaku-perilaku yang menantang, tidak bisa ditanggulangi oleh guru. Nah, sekarang kan muncul ya, Teh Fitri ya, di media-media bagaimana perilaku murid-murid kita yang nggak kebayang dulu itu akan seperti itu. Nah, makanya insya Allah dalam kurun waktu tidak lama lagi, CTC juga akan kita transformasikan. Kenapa? Karena kita butuh platform yang bagus, platform yang memadai, platform digital untuk tempat belajarnya guru-guru. Gitu. Kemudian setelah itu juga kami merasa bahwa guru-guru yang kami bina ini harus terkumpul dalam satu komunitas. Ya, komunitas inilah yang kemudian akan membesarkan guru-guru tersebut dari sisi kompetensi, dari sisi kesejahteraan, kemudian dari sisi kebahagiaannya. Mungkin itu histori CTC-nya Teh. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi sebenarnya tadi webinar ya sebenarnya untuk mengedukasi, nambah kompetensi juga untuk para guru. Betul. Gitu ya, Masya Allah. Nah, jadi kan tadi tuh ada membahas temanya adalah satu era berakhir, era baru dimulai. Sebenarnya itu bermakna sangat dalam ya kalau Safitri rasa. Boleh mungkin dari Akang dan Tetehnya jelasin satu era berakhir, era baru dimulai. Apa sih itu? Oke, kalau untuk era berbicara soal era berarti kan keadaannya tuh seperti apa sih pada saat ini tuh? Kenapa harus menghadirkan era yang baru? Memang era yang sekarang tuh kayak gimana sih gitu kan? Nah sebenarnya dengan berkembangnya zaman seperti itu ya, kita kan mengikuti zaman di mana semakin hari semakin berkembang dan kita semakin mengikuti gitu ya. Nah jadi ketika pada saat ini gitu kondisinya mungkin guru berdaya tuh belum merata atau belum 100% tersebar gitu. Nah, di era baru nanti atau di tahun depan nanti kita berusaha nih buat bertujuan untuk semakin meluas gitu guru berdaya yang ada di Indonesia ini. Jadi kita semakin guguh gitu untuk menyebarkan guru berdaya yang ada di Indonesia seperti itu. Masya Allah. Era baru adalah era di mana guru-guru itu berjaya dan berdaya mungkin ya. Betul sekali. Masya Allah, amin. Aku setuju sih itu Kang Dante. Karena guru adalah guru. Jadi ada ungkapan gini, ungkapannya guru berdaya, bangsa berjaya. Oh, Masya Allah, benar. Ya. Kenapa kami kemudian memilih guru berdaya? Diksi ini bukan tanpa alasan. Ini hasil sebuah riset ya. Mungkin ini jadi spill juga terkait dengan materi yang akan kita sampaikan nanti ya. Kita kan ngomongin CTC. Jadi habisin dulu CTC-nya. Tapi nggak apa-apa, kita lompat dikit ya. Karena Teh Intan udah spill guru berdaya nih. Jadi nanti di eranya CTC berakhir. Eranya satu arah. Eranya kami memfeeding guru-guru dengan berbagai kompetensi yang sifatnya satu arah. Tapi kami menciptakan satu era baru di mana pembelajaran itu terjadi dua arah, bahkan tiga arah, bahkan multi arah. Ya, kenapa? Karena pembelajaran yang hanya satu arah itu menunjukkan bahwa kami lebih daripada mereka. Tetapi kami yakin bahwa guru-guru kita itu banyak yang hebat, tapi nggak dikasih panggung, tapi nggak dikasih kesempatan berbicara, nggak dikasih kesempatan untuk sharing. Makanya kami berdayakan mereka dengan membentuk satu komunitas. Itulah komunitas guru berdaya yang menjadi bagian dari apa? Bagian dari kita 2026 itu adalah era barunya. Di mana penyampaian materi untuk meningkatkan kompetensi itu tidak dilakukan satu arah, tetapi multi arah. Begitu Teh. Masya Allah. Dan komunitas ini mewadahi itu semua ya. Betul. Masya Allah. Nah, dengar-dengar nih, informasi dari media sosial juga yang sudah cukup viral ya. Katanya CTC ini bakal mengadakan acara yang spektakuler katanya. Waduh. Acara apakah itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang atau Tetehnya. Oke. Ya betul sekali Teh. Jadi kan di tahun ini tuh kita target landing cities itu ada 6 kali ya Teh. Nah di podcast kali ini tuh ke-5 kali dan ke-6-nya nanti kita pengen ending yang dengan acara yang gong, yang wah gitu. Acara puncaknya ya. Iya, Betul. gitu kan acara puncak di tahun ini tuh kita harus
mengesankan seperti itu kan di program Ceria Training Center ini. Nah, apa sih nama acaranya seperti itu ya? Nih kita spoiler sedikit mungkin ya, Pak. Boleh. Jadi nama acaranya tuh Education Outlook 2026. Wah, tuh dari namingnya aja udah bagus sekali gitu ya. Udah bagus sekali. Jadi nanti kita bakal landingin itu di akhir tahun pada awal Desember seperti itu ya, untuk penutup program CTC ini seperti itu. Ditutup dengan Education Outlook 2026. Wah, Masya Allah. Jadi penasaran. Nah, Education Outlook 2026 ini seperti apa sih acaranya? Boleh di-spill lagi nggak, Kang Sob atau Tetehnya? Jadi sebelum berbicara apanya, kita mungkin bertanya why-nya, mengapanya gitu ya. Jadi kami melihat bahwa 2026 adalah momentum krusial bagi masyarakat pendidikan. Hari ini kita sedang menyaksikan bahwa proses untuk legislasi rancangan undang-undang Sisdiknas ya, yang awalnya undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu sedang ada dalam pembahasan untuk dilegislasi. Yang tadinya itu akan dilegislasi tahun 2025 ini, kemungkinan akan mundur sampai 2026. Jadi ini punya karakter yang sangat penting untuk dunia pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena ruhnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu ada di Undang-Undang Sisdiknas. Kalau undang-undangnya kita tidak cermati, kita tidak tahu arahnya kemana, maka tiba-tiba ada sesuatu yang merugikan guru misalnya, kita tidak sempat lagi untuk bersuara. Nah, mumpung masih belum dilegislasi, kita masih ada kesempatan, maka di Education Outlook 2026 inilah kita akan mengundang ya para panelis, para pemateri yang kompeten di bidangnya. Bahkan kami insya Allah akan menghadirkan pemateri yang luar biasa. Untuk keynote speech sendiri, kami sedang berusaha untuk menghadirkan Menteri Pendidikan. Ya, kemudian kami menghadirkan Rektor UPI. Kami juga menghadirkan anggota DPR Komisi 10. Dan tidak kalah penting adalah kami menghadirkan guru berdaya. Ini penting, Teh Fitri. Ya, ketika why-nya adalah membahas Undang-Undang Sisdiknas agar kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, juga tidak kalah penting yang kedua adalah Education Outlook 2026 ini rangkaian dari kita menyambut Hari Guru Nasional. 25 November adalah Hari Guru Nasional. Sehingga kita berikan hadiah kepada mereka. Ya, dengan kita undang guru-guru terpilih hadir di Education Outlook 2026, mendapatkan pemaparan materi yang luar biasa dari panelis yang luar biasa juga. Kemudian mereka pulang, mudah-mudahan tercerahkan dan mereka menjadi duta-duta untuk mencerahkan dan memberdayakan guru-guru yang ada di sekitarnya. Itu big why-nya, Teh. Masya Allah, big why-nya benar-benar bermanfaat ya untuk para guru tadi. Karena tadi disampaikan juga oleh Kang Sob bahwa ini tuh langkah awal untuk kesejahteraan atau keberdayaannya para guru ya. Sangat berpengaruh untuk nanti di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ya, Sisdiknas tadi. Tahun 2003, Masya Allah. Baiklah, berarti urgensinya tadi banyak banget ya untuk kesejahteraan para guru. Dan saat itu juga berharap nanti setelah acara berlangsung, para panelisnya menginformasikan bermanfaat untuk para untuk para guru nanti. Oke. Nah, Kang Sob dan Teh Intan, secara general nih, apa saja tantangan utama pendidikan Indonesia yang menjadi concern dalam Education Outlook 2026 nanti? Boleh, Kang Sob? Ya. Boleh, Kang Sob. Terima kasih ya. Jadi, tantangan terbesar pendidikan di Indonesia itu adalah yang paling besarnya dulu ya. Paling besar, the biggest problem adalah pemerataan. Ya. Itu adalah tantangan yang paling utama. Kenapa? Karena negara kita kepulauan. Ya, kemudian jumlah peserta didik juga kita banyak sekali. Betul. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana memeratakan kuantitatif secara infrastruktur, fasilitas, sarana prasarana, dan yang tidak kalah penting adalah memeratakan kualitas.
Ya. Nah, ini tantangan terbesarnya teman-teman semua. Yang kedua, tantangan yang terbesar dalam pendidikan Indonesia itu adalah gurunya sendiri yang masih memiliki 3 problem besar. Ya. 3 problem besar guru itu yang pertama adalah kompetensi. Jadi lebih dari 40% guru merasa bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan, kemudian pendidikan, pembinaan yang layak untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ya. Jadi problem yang terbesar kedua adalah kompetensi guru. Ya alhamdulillah kita bisa melihat bahwa pemerintah sangat concern dengan itu. Ada sertifikasi, ada pelatihan dan sebagainya. Bahkan alokasi dana untuk peningkatan kompetensi guru itu begitu masif dan jor-joran ya. Tetapi tetap aja itu menjadi tantangan. Yang kedua, tantangan terbesarnya setelah kompetensi adalah kesejahteraan. Ya. Walaupun anggaran pendidikan 20%, tetapi itu 20% itu belum neto, bruto. Masih nyangkut kemana-mana. Bahkan ada isu yang cukup signifikan juga, MBG pakainya ternyata dana pendidikan konon katanya. Nah, itu mungkin butuh bahasan sendiri ya, tentang MBG mengambil dana pendidikan. Bukan tidak mendukung, tetapi harus ada solusi supaya pendidikan kita itu tetap terjaga kualitas dan kebaikannya. Ya. Guru yang mereka masih belum memiliki penghasilan yang layak, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru yang sudah sertifikasi, guru yang sudah P3K, guru yang sudah diangkat menjadi honorer. Guru yang bakti itu banyak banget. Apalagi kalau kita ke pelosok. Ya, ke 3T. Guru-guru yang seperti itu, gajinya yang luar biasa ya. Walaupun ada ungkapan ya Teh Fitri, bahwa gaji mah kecil, karena yang besar mah gajah. Gitu katanya. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah lebih dari 30% itu merasa bahwa mereka burn out. Guru ini merasa kelelahan. Ya. Tidak ada tempat untuk mereka merilis emosinya, ya, merecovery psikologinya. Sehingga kalau tadi Teh Intan nanya, apa sih masalah yang terbesar dari pendidikan Indonesia? Pemerataan. Yang keduanya guru. Apa masalah yang dihadapi guru? 3. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah kesejahteraan, dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena guru juga layak bahagia. Gitu. Kalau guru tidak bahagia gimana ngajar anak-anak? Gitu. Karena betul, Safitri sangat setuju. Kebahagiaan guru itu sangat menular ke metode didiknya ke para siswanya, Masya Allah. Jadi tadi ya 3 urgensinya mungkin mengapa ada mengapa ada Education Outlook 2026 nanti adalah 3 urgensinya yang tadi karena kompetensinya, kesejahteraannya, dan kebahagiaannya. Ada 3 Kak berarti ya, Masya Allah. Dan di komunitas ini, di CTC ini sangat mewadahi itu semua ya. Dan nanti CTC itu akan ganti baju. Ganti baju. Ya, makanya era lama berakhir. Nah, CTC berakhir, ganti dengan nama yang lain. Apakah itu? Titik-titik. Ya, Teh Intan ya? Iya, coming soon. Sudah di-spoiler di sini pertama dan yang terakhir. Masya Allah. Nah, ini masih ngebahas tentang dunia pendidikan mungkin ya, Kang Sob dan Teh Intan. Menurut Kang Sob dan Teh Intan, pandangan mengenai kapasitas dan tantangan guru di era sekarang ini mungkin bisa lebih detail lagi selain 3 tadi ya, mungkin yang lebih dijelaskan lagi. Ya, sebenarnya sederhana. Tantangannya itu hari ini adalah tantangan lingkungan. Ya, tantangan eksternalnya. Kalau tadi yang 3 itu kan tantangan yang itu guru itu kalau dia mau istilahnya itu mau belajar kompeten, mau bersyukur sejahtera. Ya kan, mau bersabar, bahagia, ya kan? Tapi ada satu tantangan yang ini dihadapi masif oleh semua guru, yaitu tantangan teknologi. Iya, tantangan teknologi hari ini, di mana murid-murid bisa tahu lebih cepat dibandingkan gurunya, karena adanya TAI. Iya, AI. Okay. Gitu kan, yang luar biasa gitu kan. Banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh AI, dan banyak pula ya masalah yang dihadirkan oleh AI. Sehingga dalam konteks ini guru juga mau nggak mau ya harus belajar dari tantangan yang terbesar tersebut. Makanya hadirlah titik-titik
untuk memfasilitasi pembelajaran guru ini melalui pendekatan platform digital akademik yang akan kami hadirkan. Masya Allah. Jadi penasaran apa itu titik-titik itu untuk di tahun depannya ya? Penasaran. Tahan. Oke. Spill nih nanti spill. Oke. Masya Allah. Kita kembali lagi ke event Education Outlook 2026. Ada tema khusus kah untuk event nanti? Ada. Apakah itu? Oke, di Education Outlook ini kita mengambil tema yaitu transformasi pendidikan menuju ekosistem pendidikan berkelanjutan di era ini, seperti itu. Nah, apa sih maksudnya, seperti apa temanya? Mungkin boleh dibantu Mas Sob. Baik. Jadi kelihatan ya Kang Sob yang ngusulin tema itu ya. Oke. Jadi era guru sebagai sentral dalam pendidikan itu sudah berakhir. Ya. Era guru sebagai pusat pendidikan, dia yang tahu segalanya udah selesai. Jadi guru itu bukan lagi sumber ilmu, ya, tapi dia masih perannya sebagai sumber pendidikan. Nah, kalau guru perannya sebagai sumber ilmu udah selesai, kenapa? Karena ilmu itu bisa didapatkan dari manapun, termasuk dari nanya ke ChatGPT, ke Gemini gitu kan, atau Copilot dan sebagainya. Peran guru apakah tergantikan? Oh tidak. Karena dalam Islam, pendidikan itu bukan hanya terkait dengan akal. Ada 3 minimal yang harus dididik oleh seorang guru itu dari anak didiknya. Yang pertama adalah ruhiyahnya. Bagaimana seorang anak itu dididik untuk terus dekat dengan Allah dan mengikuti nabinya. Kemudian akliyahnya. Nah, akliyah itu ilmu yang bisa dipelajari sebenarnya karena dia adalah kognitif. Karena dia kognitif, maka itu bisa dipelajari lewat baca jadi tahu. Ya, kemudian lewat nonton jadi tahu. Tetapi paham belum tentu. Karena apa? Karena itulah butuh seorang guru memahamkan. Ya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah akhlak. Ini yang tidak bisa diberikan, difasilitasi oleh AI manapun. Kalau kita nanya, buatkan program akhlak atau program peningkatan akhlak untuk kelas 5 SD. Oh, dibikin sama dia? Dibikin. Implementasinya? Apakah bisa melaksanakan? Tidak. Nah, makanya peran guru itu sangat penting dalam apa? Dalam menjaga ekosistem pendidikan. Makanya kami mengambil transformasi pendidikan menuju ekosistem pendidikan berkelanjutan. Jadi ekosistem pendidikan itu, teman-teman semua, kalau garis besarnya, pendidikan itu kan ada tiga sudut pokok. Yang pertama adalah, yang di atasnya adalah anak. Ya. Bagi kami, anak adalah amanah. Ya. Kemudian di sudut yang kanan itu adalah orang tua yang ketitipan secara biologisnya. Dan yang ketiga, sudut ketiga adalah guru. Ya kan? Nah, 3 sudut inilah yang menjadi concern dari kami di Anak Ceria Foundation EduHub. Ya. Concern bagaimana menyelenggarakan pendidikan untuk anak melalui sekolah juara yang kami selenggarakan. Kami juga menyelenggarakan PKBM Ceria, ya, yang insya Allah dalam event Education Outlook juga PKBM Ceria akan ganti nama teh. Pokoknya mah yang bisa diganti nama aja. Teh Intan juga kalau bisa diganti aja namanya. Gitu. Jangan. Oh iya, bubur ketan ya, bubur ayam ya. Nah, jadi anak inilah yang didukung oleh orang tua, didukung oleh gurunya. Nah, sebenarnya saya mau nanya ke Teh Fitri. Kalau tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab siapa Teh? Semua mendidik anak. Orang tuanya? Orang tuanya, betul. Al-Ummum Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertamanya kan? Nah, terus Bapak apain? Bapak kepala sekolahnya. Bapak kepala madrasahnya. Dia yang menentukan kurikulumnya. Dia yang menentukan kapan terselenggaranya, kapan jadwalnya. Itu ayah gitu. Ibu transfer. Nah, tapi banyak hari ini orang tua yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya dengan paripurna. Maka dititipkanlah ke sekolah. Gitu.
Sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Guru. Maka gurulah yang kemudian mengambil peran mendidik anak itu dari orang tuanya. Tapi apakah semua perannya jadi berpindah? Oh, tidak. Ya, guru membantu. Guru membantu. Makanya hari ini kan kita dihebohkan dengan berbagai berita ya. Ada orang tua yang dilaporkan oleh orang tua gara-gara ada guru yang dilaporkan oleh orang tua gara-gara sesuatu gitu kan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama antara guru dengan orang tua itu belum kompak. Padahal mereka itu punya tanggung jawab, punya tugas apa? Memberikan pelayanan pendidikan untuk anaknya sampai ke puncak. Makanya anaknya ceria. Ya, kemudian gurunya berdaya. Kemudian orang tuanya bahagia. Ya. Ketika kita menghadirkan pendidikan yang benar, harusnya seperti itu. Nah, tapi kan dalam kenyataannya kita memang banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, sehingga dalam konteks inilah teman-teman semua, terutama sobat ACF ya, Anak Ceria Foundation EduHub, kita menghadirkan Education Outlook ini benar-benar menjadi bagian yang sangat penting untuk bangkitnya kembali guru-guru di Indonesia yang kita fasilitasi. Walaupun ikhtiar kami memang ya tidak besar, sederhana, tapi sekali lagi bagi kita yang penting adalah aksinya, amalnya, sehingga itu dicatat jadi kebaikan. Gitu Teh. Tidak apa kecil tapi berproses dan berprogres ya, Masya Allah. Jadi kembali lagi ya, bahwa guru dan orang tua itu mendukung kebahagiaan anak ya, Masya Allah. Jadi tidak sabar untuk acara Education Outlook 2026 nanti. Nah, kalau boleh tahu acaranya kapan? Boleh di-spill nggak untuk acara Education Outlook 2026 nanti itu? Untuk acaranya kapan ya? Oke. Boleh minum Teh Fitri, Pak? Oke, untuk acaranya sendiri insya Allah akan dilaksanakan pada bulan depan ya Teh. Ya, di awal bulan seperti itu. Tanggalnya boleh di-spill kan? Oh, mangga. Oh, boleh, oke. Untuk tanggalnya itu pada tanggal 6 Desember 2025 gitu. 6 Desember 2025. Jangan lupa dicatat ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Kalau untuk sasaran kegiatannya sendiri nih, selain guru mungkin ada lagi umumnya? Kan nama event kita tuh Education Outlook 2026 ya, di mana Education Outlook ini berarti kita tuh melihat pendidikan di masa depan gitu di 2026. Jadi sasaran utama kita tuh sebenarnya di guru gitu, di formal atau di sektor non formalnya juga kayak tutor atau mentor PKBM seperti apa. Nah, terus selain itu kita juga menghadirkan mahasiswa seperti itu, mahasiswa calon atau, guru ya. Iya, calon guru yang memang mungkin jurusannya gitu ya, Teh kan banyak jurusan gitu ya di kampus tuh. Calon guru yang memang nantinya mereka tuh tahu gitu, kita tuh ada nih mau melaksanakan seminar Education Outlook yang memang nanti segmentasinya tuh mengarah ke pendidikan seperti itu. Jadi selain guru, kita juga menghadirkan calon guru, komunitas guru yang memang mereka tuh melek atau melihat pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih, seperti itu. Masyarakat umum pun juga boleh yang tertarik ke arah pendidikan seperti itu. Iya, itu tadi disampaikan sama Teh Intan bahwa calon guru yang berminat boleh ya. Kalau acaranya sendiri di mana sih Teh, kalau boleh di-spill lagi? Boleh. Kalau untuk Di Bandung. acaranya di Bandung. Di Bandung di mananya ya? Di-spill semuanya aja karena ini adalah podcast pertama dan terakhir. Oh iya benar juga ya. Aduh maaf. Oke, mungkin untuk lokasinya kita tadi Bandung, tepatnya di Ballroom Hotel Golden Flower di Jalan Asia Afrika. Iya betul, di sana tepatnya, di lantai 3. Iya betul. Okay. Untuk lokasinya di Golden Flower, terus tadi di awal Desember ya, Iya, betul. Masya Allah. Tanggal 6 Desember dicatat ya untuk sobat semua. Nah boleh nih kalau misalnya di-spill lagi boleh format kegiatannya buat Education Outlook 2026 nanti itu seperti apa sih? Mungkin dari kemarin pra-event sampai nanti hari H-nya di tanggal 6 nanti itu seperti apa? Oke.
pastinya untuk mempersiapkan suatu event yang besar kita memerlukan waktu yang panjang gitu ya Teh. Jadi memang kita kurang lebih sudah 2 bulan ini mempersiapkan acara ini gitu ya Teh. Dari teman-teman panitia mulai dari pembentukan, survei tempat dan lain-lain seperti itu per eventnya. Terus kita melakukan bonding tim dan komunikasi dan lain-lain seperti itu. Nah nantinya ketika nanti mungkin saat ini berarti terhitung kurang lebih Hamin 3 minggu seperti itu ya. Kita semakin gencar gitu persiapan nih udah mepet gitu kan waktunya sudah makin dekat. Jadi kita benar-benar sekarang tuh menguatkan banget gitu timnya, entah itu konfirmasi, komunikasi dan lain-lain kepada pihak yang nantinya bakal ada di Education Outlook ini. Nah, untuk rangkaian acaranya ada apa aja sih gitu ya. Nah, di Education Outlook ini kita insya Allah akan melaksanakan 5 rangkaian kegiatan seperti itu. Yang pertama nanti kita ada launching ya Pak ya. Launching Titik-titik yang tadi titik-titik rebranding CTC ini. Yang tadinya CTC berubah jadi apa ya gitu. Nah, nanti kita launchingin di acara ini seperti itu. Itu yang rangkaian yang pertama. Yang kedua kita juga ada launching guru berdaya juga ya Kang Sob. Gitu. Jadi nanti ada juga kita launching. Jadi ada 2 launching. Terus yang ketiga kita juga ada gelar karya pendidikan. Wah, jadi nanti di sana kita menampilkan karya-karya pendidikan anak sekolah gitu. Jadi biar guru-guru atau peserta yang hadir tuh tahu kalau kita tuh punya karya gitu, anak didik kita tuh punya karya dan kita akan menampilkan karya itu di sana seperti itu. Terus selanjutnya kita juga ada anugerah guru berdaya, wah Masya Allah. Anugerah guru berdaya. Iya gitu kan, nih dari kata anugerah aja udah wah Masya Allah banget gitu ya. Jadi kayak Apresiasi iya para betul, yang memang perjuangannya mulai dari awal gitu ya, mulai dari materi dan lain-lain itu merintis gitulah dari awal sehingga perjuangan atau story-nya tuh menghayati hati gitu ya, sehingga dia itu layak sebagai nominasi di guru berdaya nanti seperti itu. Dan yang satu lagi, insya Allah juga rencana kita akan launching e-book guru berdaya seperti itu, yang nantinya berisi tentang story-story guru berdaya selama mengajar di sekolah seperti itu. Untuk nanti eventnya itu akan se-Jawa Barat kah atau internasional skalanya? Oh ya, kalau Nasional. nasional aja. Jadi berbagai guru akan kita hadirkan ya. Oh, Masya Karena Allah. kita kan mengelola sekolah juara. Sekolah juara itu ada dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Ujung baratnya ada di Batam, ujung timurnya ada di Jayapura. Nah, kami insya Allah juga akan menghadirkan secara offline dan online. Dan ini memang tidak kami buka secara umum, tapi kita akan melakukan secara khusus. Jadi teman-teman nanti yang menyimak podcast ini, gimana caranya supaya menjadi peserta, terus saja pantengin sosmednya ACF Edu Hub, ya, supaya apa? Supaya kemudian menjadi salah satu peserta yang beruntung, berbahagia, menjadi bagian dari komunitas guru bahagia, dan menjadi bagian dari peserta Education Outlook 2026. Wah, Masya Allah. Dari ujung ke ujung ya, kita mengundang secara nasional ya, baik online maupun offline. Masya Allah. Baik nih, Kang Sob dan Teh Intan. Jika boleh bermimpi nih, dipejamkan dulu matanya mungkin. Nanti terlalu nyaman ya. Boleh nih, jika boleh bermimpi, seperti apa wajah pendidikan Indonesia yang ideal di tahun 2026 nanti? Menurut Kang Sob dan Teteh mungkin? Oke. Wajah yang ideal bagi pendidik. Pastinya kita mengharapkan yang terbaik, yang semakin maju gitu ya di era zaman ini, apalagi belakang ini lagi banyak kasus yang tidak mengenakan gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih kita bisa lebih perhatian lagi gitu terhadap kualitas guru tersebut gitu, seperti apa agar ketika mereka melakukan atau menyampaikan gitu ya pendidikan terhadap siswanya tuh memang tersampaikan secara informatif gitu, secara happy, secara senang, dan tidak ada kejadian yang terulang kembali seperti itu. Seperti itu sih kalau karena sempat viral juga ya, ada guru-guru yang ya kurang diperlakukan secara baik mungkin ya. Malah mungkin dari Kang Sob
Oke. Jadi saya bermimpi itu bukan wajah pendidikan itu oleh siswanya ya. Kenapa? Karena siswa itu produk pendidikan dari gurunya. Nah, justru Kang Sob itu bermimpi guru itu yang pertama dia kompeten. Dia memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pendidik. Ya, itu impian Kang Sob. Jadi semua guru di Indonesia itu kompeten. Kalau kompeten, nanti larinya ke guru sejahtera. Kenapa? Karena kita harapkan pemerintah punya awareness yang lebih baik lagi. Guru-guru yang memang sudah kompeten, ya dibayar sesuai dengan kapasitasnya. Guru-guru yang belum kompeten, nggak usah. Gitu. Dididik lagi aja sampai kompeten, kemudian baru dibayar. Nah, kita teringat beberapa waktu yang lalu, guru itu kan digugu dan ditiru tadi ya, Teh Fitri ya. Bagaimana guru itu digugu dan ditiru. Tapi hari ini banyak guru yang belum layak digugu, belum bisa ditiru untuk hal-hal yang baik. Jadi, Kang Sob harapan yang keduanya, impian yang keduanya, pendidikan Indonesia itu guru itu sejahtera. Ya. Tapi konsekuensi dari kekompetenannya. Jadi kompeten kemudian sejahtera. Dari situ kemudian Kang Sob berharap guru itu bahagia. Kenapa? Karena kalau dia sudah kompeten, dia sejahtera, dia bahagia, maka masuk kelas itu menghadirkan pembelajaran yang terbaik. Ketika seorang anak mendapatkan pembelajaran yang terbaik, maka dia akan mengeluarkan semua potensinya, dan itu yang akan membuat dia jadi anak yang terbaik. Tentu versi terbaik ini bisa didiskusikan, bukan hanya sekedar secara IQ-nya, tapi juga emosinya, spiritualnya. Itu menjadi bahasan kita di 2026. Di event gitu yang akan kita dapatkan. Jadi 3 kata kunci adalah guru kompeten, guru sejahtera, guru bahagia. Kompeten, sejahtera, dan bahagia ya, itu saling berkaitan ya, Masya Allah. Nah, mungkin untuk Kang Sob dan Teteh, adakah yang mau disampaikan kepada sobat di rumah untuk segera ikut nih, segera daftar ke event nanti? Mungkin untuk sobat ceria seperti itunya yang memang aware gitu ya terhadap pendidikan, terus mau tahu nih apa saja sih yang bakal kita bahas gitu ya di Education Outlook 2026 nanti. Jangan lupa gitu ya untuk melihat, atau karena kita kan acara offline-nya terbatas seperti itu ya Teh, tapi kita ada alternatif online-nya juga seperti itu. Jadi jangan lupa join di event Education Outlook nanti untuk melihat pendidikan masa depan tuh seperti apa gitu. Seperti itu sih Teh. Penasaran kan? Oke, mungkin dari Kang Sob ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Terima kasih. Pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Al-Quran itu menyebutkan janganlah kita meninggalkan generasi yang lebih lemah daripada kita. Dan ini bisa diupayakan. Ini bisa diikhtiarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah ya ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya. Nah, karena pelaku aktor utama pendidikan itu adalah guru, maka kami berusaha untuk mengintervensi guru. Bagaimana membuat mereka kompeten, membuat mereka sejahtera, membuat mereka bahagia. Harapannya itu semua bisa kita dapatkan nanti di event Education Outlook 2026. Jangan sampai tertinggal. Kalau Anda tertinggal hadir offline di hotel apa nih? Golden Flower, maka Anda masih punya kesempatan ikut Zoom-nya. Ya. Dan itu terbatas. Kalau Anda tertinggal ikut Zoom-nya dengan berbagai benefitnya, maka Anda masih ada kesempatan untuk ikut rekamannya. Dan itu rugi. Kenapa? Karena tidak bisa nanya, tidak bisa berinteraksi. Sehingga pastikan pantengin terus sosmed ACF EduHub untuk event Education Outlook 2026. Masya Allah. Jadi ada 3 metode ya. Bisa datang offline, bisa via online dengan benefit-benefitnya. Dan kalau misalnya tidak sempat dua-duanya, bisa nonton ya dari rekamannya. Masya Allah. Baik nih, sebelum kita menutup podcast pertama dan terakhir kita, boleh ada agak sedih ya. Tiba-tiba udahan aja. Tiba-tiba udah. Mungkin ada ini 1 kalimat singkat mengenai Education Outlook 2026.
Kang Sob dulu atau Intan dulu? Intan dulu aja. Oke. Satu kalimat. Oke, karena ini aku first time juga nge-handle acara ini gitu ya, dan harapannya gitu ya, di acara ini kita benar-benar mengetahui gitu arah pendidikan di masa depan seperti apa, keberadaan guru atau kondisi guru di Indonesia seperti apa, dan harapannya semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa berdaya lagi, dan semakin jaya pendidikan di Indonesia ini gitu. Amin, amin, amin. Dari Kang Sob, gampang aja. Guru berdaya, bangsa berjaya. Wah. Sekali lagi bersama-sama. Guru berdaya, bangsa berjaya. Masya Allah. Setuju Safitri. Oh, Masya Allah, Kang Sob dan Teh Intan. Gak kerasa ya, podcast pertama dan terakhir kita harus segera diakhiri. Sedih sekali. Sobat Ceria, mungkin jika ada informasi yang belum jelas boleh menghubungi Instagramnya Ceria ya. Di Instagram apa tadi? EduHub atau Ceria Training Center. Oke, ACF EduHub atau Ceria Training Center. Bu langsung menghubungi ke sana, boleh di chat aja, di message aja adminnya. Masya Allah, terima kasih banyak untuk kurang lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol di Ceria Training Center podcast ini. Mohon maaf bila ada salah-salah, Kang Sob dan Teh Intan, terima kasih sudah hadir membahas event nanti. Oke, kalau kayak gitu, Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum dulu. Iya, diminum dulu. Bismillah.